Welcome back to my YouTube channel. Masih bareng gua Ali di sini. Gimana nih kabarnya? Masih sehat kan? Masih dong. Harus sehat, Bos. Jangan lemah, jangan lemah gitu loh. Harus sehat ya. Walaupun sekarang kita lagi dilanda pandemi dengan adanya virus corona, tapi kita harus tetap sehat. Harus tetap jaga daya tahan tubuh, rajin olahraga ya. Jangan tidur mulu. Belakangan ini gue ngeliat di beberapa media banyak banget yang lagi ngebahas tentang akan diberlakukannya new normal. Nah, mungkin lo ada yang udah tahu, ada juga yang belum ya. Apa sih new normal itu gitu? Di sini kita juga perlu tahu, lo harus tahu juga coy. Nah, di beberapa daerah mungkin udah ada yang mulai mau menerapkan new normal kayak Jakarta misalnya. Jakarta sekarang kan lagi mulai masa transisi nih, masa transisi untuk menerapkan new normal. Jadi ketika lo menjalankan new normal atau mulai diberlakukannya new normal, lo tahu lo harus ngapain. Di sini gue mau ngasih tahu ke lo nih, new normal itu apaan sih gitu. Mungkin bisa kita lihat nih di beberapa media udah ada yang menjelaskan tentang apa sih new normal itu gitu. Ini ada kutipannya Kompas definisi new normal. Jadi definisi new normal ini menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bapak Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi menurut Pak Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Jadi secara sosial kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja. Dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan serta bekerja bersekolah dari rumah. Jadi menurut gua si new normal ini mungkin lebih ke gimana kita harus mulai beradaptasi sama keadaan sekarang yang kita lagi hadapi gitu. Terutama ya mungkin kita harus mulai balik lagi ke kehidupan normal seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi walaupun nih new normal akan diberlakukan, protokol kesehatan harus tetap dijalankan cuy. Jadi jangan sembarangan lu new normal nih, lu malah bebas nongkrong terus nggak pakai masker, kesana kesini kontak sama orang, deket-deketan, ngobrol nggak pakai masker, nggak jaga kebersihan, nggak cuci tangan, itu sama aja, itu bahaya juga buat lu. Jadi walaupun diterapkannya new normal ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah sekarang pertanyaannya, sampai kapan sih new normal ini akan diberlakukan, atau ketika diberlakukan new normal ini si new normal ini sampai kapan gitu. Jadi untuk new normal sendiri, di sini penjelasannya masyarakat, kata Pak Wiku, akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Menurut dia, transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai tertemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Proses menjalankan new normal ini tuh kita juga nggak tahu cuy. Mungkin pemerintah juga nggak tahu sampai kapan. Yang pasti intinya sampai si vaksin virus corona ini ditemukan gitu. Tapi yang jelas menurut gue tuh tinggal pertanyaannya gimana kita siap atau enggak gitu menjalankan new normal ini. Karena yang kita sama-sama tahu kan selama ini kita lebih banyak di rumah gitu, di karantina. Dan gue gedeknya tuh ya masyarakat kita susah men. Kemarin pas di karantina kita dikasih waktu nih buat di rumah. Mungkin ya tujuannya salah satunya tuh biar imun tubuh kita tuh jadi lebih kuat gitu. Lu dikasih waktu untuk beristirahat, atau di rumah lu bisa olahraga. Nih kerjanya apa? Molor, dahar, modal. Tah, kalau konsia tah. MDM. Molor, dahar, modal. Dikasih waktu sama pemerintah buat istirahat. Supaya daya tahan tubuh lu kuat, supaya imun lu bagus. Kerjanya gitu doang. Gimana daya tahan tubuh lu kuat anjing? Ya lu kerjanya begitu doang. Nah yang jadi masalah ketika new normal ini diberlakukan, lu siap nggak? Tubuh lu siap nggak? Nah sekarang mumpung masih ada waktu nih cuy, ya lu pergunakanlah waktu dengan bijak. Misalnya kalau misalkan pagi lu bangun, lu stretching kayak olahraga kecil-kecilan, kayak lari-lari keliling komplek kayak dikit-dikit. Biar ketika new normal ini diberlakukan dan lu udah mulai bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, tubuh lu udah kuat, imun lu udah bagus. Jadi ya lu bisa kembali normal gitu seperti biasa, lu bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Nah ada juga nih yang nanya nih, apa bedanya new normal sama herd immunity? Kan banyak yang bilang juga tuh tentang herd immunity itu apaan gitu. Nah di sini gue juga mau kasih tahu nih, apa sih herd immunity itu?
Ini gue kutip dari Detik Health. Jadi herd immunity ini didefinisikan sebagai situasi di mana banyak orang dalam suatu populasi memiliki kekebalan terhadap penyakit. Hal ini dapat secara efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Kekebalan orang tersebut bisa berasal dari vaksinasi atau dari orang yang menderita penyakitnya terlebih dahulu. Mengutip Al Jazeera, dalam kasus corona bisa diartikan semakin banyak orang terinfeksi virus corona, akan ada lebih banyak orang yang sembuh dan kemudian kebal terhadap penyakit tersebut. Ketika sekitar 70% populasi telah terinfeksi dan pulih, kemungkinan wabah penyakit menjadi jauh lebih sedikit karena kebanyakan orang resisten terhadap infeksi, kata Martin Hibbert, seorang profesor penyakit menular yang baru muncul di London School of Hygiene dan pengobatan tropis. Mungkin menurut gue bedanya herd immunity dan new normal ini, kalau new normal kan kita mungkin hidup normal seperti biasa, beraktivitas kembali seperti biasa, yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah, mungkin yang berjualan gitu. Cuman kalau new normal ini tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan, misalkan lu pakai masker, lu bawa hand sanitizer, lu sering rajin cuci tangan, menjaga jarak sama orang, hindari kontak fisik sama orang gitu. Sementara kalau herd immunity menurut gua kayak misalkan nih kita dibiarkan gitu aja gitu tanpa ada protokol kesehatan, jadi kita hidup normal seperti biasa tanpa menerapkan protokol kesehatan. Jadi dengan begitu kan akan terseleksi sendiri nih siapa yang kuat, siapa yang lemah ya mati kena corona, yang kuat ya hidup gitu, ya bertahan hidup gitu. Kayak lu kalau misalkan lu nonton film Avenger tuh ya kayak film Avenger lah, kayak si Thanos punya misi untuk membumi hanguskan sebagian makhluk hidup yang ada di alam semesta ini dengan cara dia ngumpulin batu-batu yang ada di alam semesta ini, kemudian menggunakan batu-batu tersebut untuk menghilangkan sebagian makhluk hidup yang ada di alam semesta ini gitu. Nah mungkin kurang lebih herd immunity itu kayak gitu. Siapa yang lemah dia yang hilang, siapa yang kuat ya dia yang bertahan gitu. Tapi menurut gue itu kejam sih kalau misalkan diterapkan di kehidupan nyata seperti ini gitu. Makanya salah satu jalan yang terbaik sampai vaksinnya ini ditemukan ya mungkin upaya terbaik ya dengan menjalankan new normal ini gitu. Karena kita juga nggak mungkin cuy lama-lama di rumah terus gitu. Sementara kan kita juga punya pekerjaan, kita juga butuh makan. Banyak dari kita juga ibaratnya yang kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi ini gitu. Nah kalau misalkan kita tetap menjalankan karantina, sementara kita sendiri tuh butuh beraktivitas gitu, butuh makan, butuh nyari duit. Karena kita sama-sama tahu lah dampak dari corona ini sangat besar gitu terhadap ekonomi, terhadap kehidupan bersosial, terhadap apapun, bahkan mungkin menurut gue semua lini pun kena dampaknya gitu, dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu tuh semua kena dampaknya men gitu. Jadi di sini tuh penting banget kita untuk sama-sama bekerja sama gitu, untuk sama-sama bisa menghentikan penyebaran virus corona ini. Terlepas nanti akan ditemukannya vaksin atau enggak, dan terlepas nanti lu mau pakai vaksin atau enggak, ya balik lagi itu kan pilihan lu masing-masing gitu ya. Cuma yang jelas kita perlu kembali hidup normal seperti biasa, perlu kembali beraktivitas seperti biasa, yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah, yang kuliah ya kuliah, yang berdagang ya berdagang gitu. Ya intinya kita di sini harus sama-sama kompak men untuk bisa sama-sama menghentikan penyebaran virus corona ini. Nah, new normal di sini juga ada fase atau skenario-nya cuy. Ini kita lihat nih. Nah, ini ada skenario-nya nih. Untuk new normal ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 dari CNBC Indonesia. Nanti lu baca sendiri dah. Kalau mau nanti link deskripsinya gue kasih di bawah. Jangan mau dibacain mulu, lu baca. Budayakan membaca cuy, jangan malas baca, biar lu nggak bego, biar lu nggak dibego-begoin sama orang. Jadi walaupun nanti Agustus atau mungkin nanti sampai September Oktober juga tetap akan dilakukan evaluasi secara berkala nih, apakah si COVID ini penyebarannya udah mulai menurun atau enggak gitu. Kalaupun misalkan malah makin naik, tidak menutup kemungkinan juga akan diberlakukan PSBB lagi gitu. Tapi kalau misalkan udah mulai menurun, ya mungkin akan kembali normal seperti biasa, mudah-mudahan lah ya. Kita sama-sama berdoa lah. Semoga keadaan ini cepat berlalu, semoga kita bisa kembali hidup normal seperti biasa, seperti sedia kala, yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja, yang kuliah ya kuliah, yang dagang ya dagang, supaya kita kembali hidup normal seperti biasa dan dijauhkan dari keadaan seperti ini lagi. Mungkin itu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat. Kalaupun enggak, ya semoga bermanfaat, walaupun dikit tapi ya lumayan lah, sedikit pengetahuan buat lo. Nanti
Di next video selanjutnya gue bikin nih, tata cara hidup new normal. Jadi lu jalanin new normal tuh apa aja sih gitu, ngapain aja. Nah nanti gue mau bikin tuh. Jangan lupa share, like, and subscribe, and peace. It's all about humanity.